Yo para juara, balik lagi sama kita. Halo Sobat Spansa. Oke, hari ini simpen dulu buku catatannya. Anggap aja kita lagi di ruang ganti, lagi siap-siap buat pertandingan final. Finalnya apa? Ya asesmen sumatif PJOK kalian itu. Pokoknya kita bakal bedah semua taktiknya sampai ke akar-akarnya. Bener banget, udah rupain yang namanya hafalan Sobat Spansa. Misi kita hari ini itu buat ngubah kalian jadi atlet sekaligus analis olahraga yang super tajam. Kita bakal bongkar semua rahasia di balik net volley dan di lintasan lari. Gimana, udah siap? Oke, langsung aja kita masuk ke arena volley. Ingat ya, ini tuh pertarungan otak, 6 lawan 6. Sistemnya pakai rally point, yang artinya apa? Setiap kesalahan sekecil apapun itu langsung jadi poin buat lawan. Ngeri kan? Tujuannya simpel, siapa cepat dia dapat. Capai 25 poin duluan, dan kuncinya bukan soal badan tinggi doang, tapi soal teknik yang cerdas dan efisien. Soalnya tiap tim cuma punya 3 kali sentuhan buat nyusun serangan yang mematikan. 3, nggak lebih. Betul, dan dengerin nih, dalam volley, serangan itu nggak nunggu bola dioper-oper dulu. Serangan itu dimulai dari detik pertama rally itu sendiri. Nah sekarang, ayo kita bedah senjata pertama, senjata paling dasar dari gudang taktik tim juara. Dan ini dia, servis, pukulan pembuka yang bisa langsung nentuin alur permainan. Pemainnya kita sebut server, posisinya wajib di belakang garis akhir, nggak boleh nginjak garis. Dan ada satu aturan penting banget nih, pas si server mukul bola, semua pemain lain di lapangan posisinya harus sudah diam, nggak boleh gerak. Kenapa? Biar adil, biar nggak ada yang curi-curi star. Nah terus, gimana caranya biar servis itu jadi mematikan? Yuk kita bedah. Pertama, penempatan bola. Ini krusial. Incer tuh area yang kosong biar lawan lari pontang-panting dan formasinya hancur. Kedua, perputaran bola. Kalian bisa bikin bolanya muter kenceng atau malah dibikin float, jadi bolanya goyang-goyang di udara tanpa putaran. Asli, ini susah banget dibaca sama lawan. Ketiga, mainin kekuatan. Kadang kasih servis keras, kadang pelan. Ini bisa ngerusak ritme dan bikin lawan jadi bingung. Sekarang dengerin baik-baik Sobat Spansa. Ini catatan penting dari para pelatih juara. Anggap servis itu bukan cuma buat mulain main. Bukan. Servis itu serangan psikologis pertama kalian. Satu servis yang tajam dan akurat itu bisa langsung merusak konsentrasi dan mental lawan. Bahkan sebelum mereka sempat nyentuh bola. Ingat itu baik-baik. Oke, servis udah. Terus kalau rally-nya lanjut, nah ini dia saatnya ngeluarin pukulan pamungkas. Smash atau spike, pukulan yang super kuat, tajam, dan langsung nukik ke bawah, nembus pertahanan lawan. Ini nih ujung tombak serangan, sang eksekutor yang ngasih kita poin. Tapi, serangan sehebat apapun bakal percuma kalau pertahanannya bolong. Ada pepatah lama di dunia olahraga, serangan emang bisa menangin pertandingan, tapi pertahanan yang kokoh itu yang menangin kejuaraan. Jadi sekarang, yuk kita ganti fokus. Kita bahas caranya ngebangun benteng pertahanan yang nggak bisa ditembus. Dan pondasi utama dari benteng itu adalah passing bawah. Ini teknik paling dasar, paling penting buat nahan gempuran servis atau smash dari lawan. Posisinya khas banget, kuda-kuda rendah, lutut ditekuk, lengan lurus ke depan, dan tangan dikunci. Yuk, kita urai satu-satu postur sempurnanya. Cuma 4 langkah, gampang kok buat dibayangin. Pertama, buka kaki selebar bahu, biar seimbang. Kedua, tekuk lutut kalian, jadi badan lebih rendah dan stabil. Ketiga, lurusin kedua lengan ke arah depan bawah. Dan keempat, kunci kedua tangan kalian. Nah, itu dia posisi sempurnanya. Nah, ini nih bagian yang paling penting Sobat Spansa. Fokus ya, titik kenahnya bola itu jadi kunci segalanya. Bola itu wajib kena di lengan bawah kalian. Bukan di pergelangan tangan, apalagi di kepalan tangan. Kenapa? Simpel aja. Karena area lengan bawah itu permukaannya paling rata dan paling lebar. Jadi pantulan bolanya bisa melengkung sempurna dan terkontrol pas ke arah si tosser. Ini ilmu fisika loh, bukan sulap. Oke, sekarang jangan sampai ketukar ya, antara passing bawah sama passing atas. Beda banget fungsinya. Gampangnya gini. Passing bawah itu buat bertahan, buat nerima bola-bola kenceng. Kalau passing atas itu buat menyerang. Bolanya didorong pakai ujung jari, biasanya sama si arsitek serangan, yang kita sebut tosser atau setter. Ngomongin soal spesialis di lapangan voli, itu ada 3 peran kunci yang perlu kalian tahu. Pertama, ada libero. Ini spesialis bertahan, seragamnya aja beda, dan dia dilarang keras buat smash.
tugasnya cuma bertahan. Kedua, blocker. Ini dia si tembok raksasa di depan net, tugasnya ngehadang smash lawan. Dan yang ketiga, tentu aja, tosser, si arsitek serangan yang ngasih umpan-umpan enak ke teman-temannya. Oke, cukup dulu soal volinya. Sekarang kita ganti arena. Dari lapangan indoor, kita pindah ke lintasan lari. Nah, fokusnya juga geser nih. Kalau tadi kita ngomongin kekuatan ledakan, sekarang kita ngomongin soal daya tahan. Soal seberapa kuat mesin di dalam tubuh kita. Selamat datang di dunianya lari jarak menengah. Ini bukan cuma soal adu cepet-cepetan loh. Ini lebih ke adu kuatnya jantung dan paru-paru kita. Disinilah kekuatan sejati seorang atlet diuji. Seberapa jago kamu nyimbangin antara kecepatan sama stamina. Itu kuncinya. Terus jaraknya berapa aja sih yang masuk kategori ini? Nah, yang resmi itu ada 800 meter, 1.500 meter, sama 3.000 meter. Tapi buat tes kebugaran yang sering kalian lakuin, lari 2,4 km atau 2.400 meter itu juga masuknya ke kategori lari jarak menengah. Perbedaan paling dasarnya sama lari sprint itu ada di startnya. Jelas banget bedanya. Kalau sprinter, mereka pakai start jongkok. Tujuannya buat dapat ledakan kecepatan di awal. Nah, kalau kita, pelari jarak menengah, pakainya start berdiri. Fokusnya bukan buat ngebut di awal, tapi buat jaga ritme lari dan hemat energi sebanyak mungkin buat nanti. Dan lihat baik-baik bata ini Sobat Spansa. Ini penting banget. Kunci sukses di lari jarak menengah itu 90%-nya ada di daya tahan alias stamina. Kecepatan lari kamu cuma ngaruh 10%. Jadi percuma kan kalau kamu bisa lari kenceng banget tapi napasnya habis di putaran pertama. Ini benar-benar pertarungan daya tahan, bukan adu ngebut. Oke, sesi latihan fisiknya selesai. Tapi ingat, juara sejati itu nggak cuma ototnya yang kuat, otaknya juga harus tajam. Sekarang kita masuk ke sesi analisis. Anggap aja ini post-game analisis di mana kita bakal nguji nalar kalian. Ini saatnya otak yang ngasih perintah ke otot. Oke, pertanyaan pertama buat para analis Panza di rumah. Coba deh, kalian urutin. Gimana sih alur sebuah poin dalam permainan bola voli itu? Mulai dari servis, bertahan, nyusun serangan, sampai akhirnya dapat poin. Coba ceritain urutannya. Nah, jawaban yang benar itu alurnya kayak gini. Logis banget. Pertama, selalu dimulai dari servis sebagai serangan pembuka. Terus, tim lawan bakal bertahan pakai passing bawah. Dari situ, bola diarahkan ke tosser buat merancang serangan pakai passing atas. Umpan cantiknya langsung dieksekusi buat mematikan lawan pakai smash. Tapi tim bertahan juga berusaha menghalau pakai blok. Itu dia siklusnya, muter terus. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini lebih teknis, lebih detail. Kita evaluasi lagi soal passing bawah. Kenapa, sekali lagi ya, kenapa bola itu wajib banget kena di lengan bawah? Apa akibatnya kalau sampai salah kena? Misalnya kena kepalan tangan, atau malah kena lengan bagian atas. Coba pikirin deh resikonya. Yuk kita lihat jawabannya di tabel ini, biar jelas. Kalau kena di lengan bawah, area yang ideal, pantulannya pasti terkontrol. Kenapa? Karena permukaannya rata dan lebar. Tapi kalau kena genggaman tangan, wah arah bolanya jadi nggak karuan, soalnya permukaannya kan nggak rata. Apalagi kalau kena pangkal lengan, pantulannya bakal mati. Nggak ada tenaganya, karena bagian itu lunak dan nyerap energi bola. Tuh kan, jelas banget kan? Teknik itu ada ilmunya. Sobat Spansa, ingat ya pesan dari kita, jadi atlet itu bukan cuma soal fisik dan keringat, tapi juga soal otak. Jadilah atlet yang cerdas. Betul, pakai nalar kalian buat setiap gerakan, biar efektif dan efisien. Bawa pulang kemenangan itu. Coba pikirin lagi semua yang udah kita bahas hari ini, dan siap-siap buat jadi juara sejati. Spansa, go, fight, win!